Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang komunitas keperawatan. Di sini dengan anggotanya Silviana Putri, Devita Erika, Ade Herlina, Vita Permatasari, Padlan Haris, Apriana, Shirley, Reskia Resa, Arshila, dan Meita. Yang pertama di sini ada definisinya. Definisi dari keperawatan komunitas adalah upaya pelayanan keperawatan yang mencakup kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan membantu masyarakat mengidentifikasi masalah keperawatan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dan pencegahan penyakit yang diikut sertakan tim kesehatan dan kelompok masyarakat. Lalu di sini ada sejarah dari komunitas keperawatan. Masyarakat kuno sebelum 500 sebelum Masehi, penggalian di lokasi beberapa peradaban awal yang terkenal telah mengungkapkan bukti adanya aktivitas kesehatan komunitas. Temuan arkeologi dari lembah Indus di India Utara sekitar 2000 sebelum Masehi memberikan adanya kamar mandi dan sistem drainase di dalam rumah dan saluran pembuangan air yang terletak lebih rendah dari permukaan jalan. Sistem drainase juga ditemukan di antara runtuhan kerajaan Mesir kuno di pertengahan 2700 sampai 2000 sebelum Masehi. Orang-orang Mykenaeans yang tinggal di Krete pada 1600 sebelum Masehi telah memiliki toilet, sistem penggelontoran, dan saluran pembuangan air. Resep obat tertulis untuk obat-obatan berhasil dari lempeng tanah prasasti orang Sumerian sekitar 2100 sebelum Masehi, sekitar 1500 sebelum Masehi, sudah lebih dari 700 obat yang dikenal oleh orang Mesir. Selanjutnya, budaya klasik 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Selama abad ke-13 dan ke-12, 5 orang Yunani mulai berpergian ke Mesir dan terus melakukan sampai beberapa abad selanjutnya ilmu pengetahuan dari orang Babilonia, Mesir, Yahudi, dan suku lainnya Mediterania Timur tercakup di dalam filosofi kesehatan dan kedokteran Yunani. Selama zaman keemasan Yunani kuno di abad ke-5 dan ke-6, para pria berpartisipasi dalam permainan adu kekuatan dan keahlian dan berenang di fasilitas umum. Orang-orang Romawi mengembangkan teknologi Yunani itu dan membangun saluran air yang dapat mengalirkan sampai bermil-mil jauhnya. Di abad pertengahan 500 sampai 1500 Masehi, periode dari akhir Kekaisaran Romawi dan di wilayah barat sampai tahun 1500 Masehi dikenal sebagai abad pertengahan. Pendekatan terhadap kesehatan dan penyakit pada zaman ini sangat berbeda dengan pendekatan di zaman Kekaisaran Romawi. Selama masa itu, semakin berkembang paham materialis Romawi dan kesadaran spiritual, masalah kesehatan dipandang memiliki penyebab spiritual dan solusi spiritual. Pandangan ini memang benar pada awal abad pertengahan selama periode yang diketahui, zaman kegelapan 500 sampai 1000 Masehi, baik kepercayaan ritual maupun umat Kristiani. Kekuatan supranatural sebagai penyebab penyakit. Lalu di zaman Renaissance dan penjelajahan, periode ini merupakan periode yang ditandai dengan lahirnya kembali pemikiran tentang karakteristik alam dan kemanusiaan. Perdagangan antar negara sudah berkembang dan terjadi pertambahan penduduk di kota-kota besar. Periode ini juga ditandai dengan adanya penjelajahan dan penemuan. Perjalanan di Columbus Magellan dan penjelajah lainnya pada akhirnya mengarah pada periode kolonialisme atau penjajahan. Dampak ini terhadap kesehatan komunitas sangat besar. Pengkajian yang lebih cermat terhadap kejadian luar biasa. Penyakit yang terjadi selama periode ini mengungkapkan bahwa penyakit disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan, bukan faktor spiritual. Semakin berkembang, observasi yang lebih kritis terhadap penyakit menghasilkan penjelasan yang lebih akurat mengenai gejala dan akibat suatu penyakit. Observasi yang mengasah kepada pengenalan awal penyakit, bentuk kerajaan, tifus, scarlet fever, dan lainnya penyakit yang khas dan berbeda. Selanjutnya di sini ada prinsip komunitas itu, yang pertama keluarga adalah unit utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, 4 tingkat sasaran pelayanan kesehatan, masalah individu, keluarga, kelompok, khusus, dan masyarakat. Yang ketiga, perawat bekerja atas peran serta masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan, menekankan upaya promotif dan preventif tanpa mensampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Yang keempat, dasar pelayanan kesehatan,
problem solving approach. Yang kelima, kegiatan utama masalah masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit. Yang keenam, tujuan meningkatkan fungsi kehidupan derajat kesehatan yang optimal. 7, penekanan pembinaan perilaku sehat bekerja secara tim bukan individu. Yang kedelapan, peningkatan kesehatan home visit membantu mengatasi masalah klien. Yang sembilan, pendidikan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan utama. Yang ke-10, pelaksanaan kesehatan masyarakat mengacu pada sistem pelayanan kesehatan yang ada. 11, pelaksanaan pelayanan kesehatan komunitas dilakukan di puskesmas dan di daerah keluarga. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.